orang yang ada isi. Mau belum? Kalau sudah ditutup. Biasa jahit. Enggak lagi, katanya jalannya ditutup tuh. Mungkin beres-beres. Oke, Yuk. yang bab 4 yuk. Yang bab 4 siapin ya. Jadi bab 4 harus minggu depan loh. Ya nanti lapor dulu. Ya. Minggu depan ya bab 4 ya. Ya. Ya, selamat malam teman-teman. Tadi saudara Theo sudah membawakan tentang konsep ketuhanan. Mungkin kenapa harus buat konsep ketuhanan gitu? Karena itu lumrah ya. Kita harus melihat bahwa semua agama di Indonesia itu harus membangun konsep-konsepnya seperti itu gitu. Dan itulah yang mengenai Taoisme punya. Nah, dalam hal ini kita harus melihat bahwa apa yang dianggap mengenai suatu sumber dasar yang ada di alam semesta ini itu berasal dari satu poin. Poinnya apa? Ya, kita sebut saja Tao gitu, sumber dari segala sumber. Sumber dari segala sumber gitu. Jadi jadi kalau ditanya apa sih konsep ketuhanannya Taoisme, ya tahu itu sendiri gitu. Jadi kita nggak perlu merasa bahwa di Taoisme itu tidak memiliki konsep ketuhanan. Konsep ketuhanan itu penting sekali untuk memahami, kita sebut saja prima causa ataupun primer source. Tuh. Ya, jadi seperti tadi yang dikatakan gitu. Jadi kita harus lihat dulu berapa pemikiran-pemikiran yang tadi disampaikan oleh saudara Theo. Kalau kita mengutip tulisannya dari Pastor Fancy, itu bicara tentang gaya misterius yang mempengaruhi manusia. Jadi gaya misterius itu pastinya itu ada dan dikenal. Ya, ada dan dikenal gitu. Nah, masyarakat Tionghoa itu memiliki satu permasalahan pada saat diartikannya Jia dengan Ciao, dengan isme di barat. Di barat itu mereka kalau mengartikan isme itu adalah ajaran atau ideologi. Tapi di Tiongkok arti kata Ciao itu adalah ajaran juga bisa. Pertama, kedua itu adalah agama. Kenapa bisa kita bicara agama? Karena agama itu sudah ada di Tiongkok zaman dahulu. Contohnya apa? Kita sebut saja waktu Nestorian masuk ke Tiongkok, mereka sebut itu Qingjiao. Waktu agama Islam masuk, mereka sebut Huijiao. Waktu agama Buddha masuk itu Fujiao.
Jadi dengan kata Ciao itulah mereka mengasosiasikan semua agama-agama yang masuk itu dengan pengertian agama. Jadi sungguh ironis gitu, banyak sekali orang-orang yang beranggapan kalau Taoisme itu adalah sekedar filsafat. Terus juga dia beranggapan Duisme sekedar filsafat gitu. Jadi kita harus melihat gitu, pengertian dari kata Ciao-nya itu sendiri itu bukan sekedar ajaran. Dan juga yang menjadi masalah adalah di Eropa itu mereka menggunakan kata isme itu untuk menyebut agama-agama di luar dari agama Abrahamic religion. Contohnya Buddhisme, Manisme, Taoisme, Shintoisme, semua menggunakan isme gitu. Jadi dari situ mereka beranggapan bahwa agama yang tepat itulah agama yang harus memiliki struktur seperti agama Samawi. Sedangkan agama-agama lain itu tidak memiliki struktur seperti agama Samawi. Nah, sekarang kita lihat dahulu. Pastor Fancy itu memberikan satu pernyataan tentang agama itu menarik. Keseluruhan mitos, ritus, dan tata hidup yang merupakan pernyataan dan serta pengungkapan kepercayaan manusia, dan bahwa ada gaya misterius mempengaruhi semua aspek kehidupannya. Nah, dari pemikiran seperti ini, maka kita bisa sebut Hinduisme adalah agama juga, Buddhisme agama, Taoisme juga agama, Duisme juga agama gitu. Nah, ini yang kita bisa lihat gitu ya di situ. Nah, poin lainnya adalah bagaimana merekanya itu melihat tentang Tao-nya itu sendiri. Nah, ada satu periode kita sebut axial age dari istilah Karl Jasper, bahwa ada satu masa di mana lahirnya tokoh-tokoh yang memberikan terobosan besar bagi peradaban dunia. Misalnya Sakyamuni Buddha, kita bisa sebut juga dia itu adalah Lao Tzu, Kung Tzu, Plato, Socrates, Zarathustra, dan lain-lain gitu. Jadi memang lahirnya tokoh-tokoh itu membuat satu terobosan, kalau saya istilahkan itu adalah periode demitologisasi. Jadi mereka itu melihat bahwa ada satu yang tak terkatakan itu ada dan sebagai sumber alam semesta. Nah, pengertian sumber alam semesta itu bisa beragam. Kalau kita ambil dari Yunani, Thales itu bicara air, ya. Kemudian kita bisa bicara juga itu dari Tao, dari langit, dari makhluk adikodrati, dari Phanku, dari segala macam. Jadi itu adalah satu pemikiran, tapi diterobos oleh, dalam artian ini ada filsafat. Salah satu yang membuat terobosan besar itu, kita sebut saja dua orang di dalam budaya Tionghoa secara keseluruhannya. Pertama itu adalah Lao Tzu, kedua itu adalah Kung Tzu. Kenapa Kung Tzu dimasukkan? Karena Kung Tzu pada saat dia meneliti kitab I Ching, dia membuat 10 komentar atau kita sebut 10 sayap. Jadi waktu dia melihat itu, dia membuat satu konsep kosmologi dan terjadinya dalam tanda kutip alam semesta atau kita sebut Genesis, apapun namanya, itu dengan kata I Yo Tai Chi. Nah, itulah yang menjadi pemikiran yang pertama. Kedua itu adalah Lao Tzu. Lao Tzu itu mengatakan bahwa segala sesuatu dari alam semesta itu, sumber segala sesuatu yang ada di alam semesta itu bukanlah ada, bukanlah tiada, bukanlah suatu makhluk adikodrati, tapi itu adalah Tao itu sendiri. Nah, itu ada di dalam Tao Te Ching bab 4 menyatakan itu bukanlah makhluk adikodrati. Dalam artian itu tidak memiliki kepribadian seperti manusia gitu. Nir kepribadian. Nah, itulah yang menjadi dasar pemikiran filosofisnya. Pada saat manusia berpikir tentang hal
sumber segalanya, ada satu, itu ditemukan di Kuotien. Di Kuotien itu ditemukan Tao Te Ching, juga ditemukan Tai Seng Sui. Tai Seng Sui ini yang menarik gitu, karena Tai Seng Sui ini dikategorikan sebagai pemikiran filsafat Tao jika Lao Tzu berbicara mengenai Tao, di situ bicara dengan Tai. Tai itu kita sebutlah atau Tai, karena bisa baca Ta atau bisa baca Tai. Itu adalah kita sebut the Great One. Menariknya adalah waktu bicara the Great One ini, itu dia bicara Tai Seng Sui, Tai melahirkan air. Tapi yang menariknya adalah air berbalik, mensupport si Tai dan melahirkan langit dan seterusnya. Jadi pada konsep pengertian Tai Seng Sui ini, dia juga tidak berbicara tentang makhluk adikodrati. Itu ya, mereka tidak bicara makhluk adikodrati. Ya, jadi mereka bicara ada satu source, sumber, ya, menjadi sumber dasar segala sesuatu yang ada, dan itu mereka istilahkan Tai. Tai ini adalah dewa tertinggi dari masyarakat Wangsa Tzu, dan kebetulan pula Lao Tzu itu juga berasal dari Tzu. Ya, dan Taoisme itu memiliki dipengaruhi budaya Tzu yang kuat. Jadi kita harus lihat pemikiran-pemikiran tentang ketuhanannya itu. Nah, yang menarik adalah kalau kita melihat, itu mereka tidak bicara ada dan tiada. Seringkali waktu menerjemahkan Tao Te Ching itu ada nama dengan ada dinamakan atau tiada dinamakan itu. Ya. Ini adalah pemikiran tafsir gitu. Nah, kalau kita udah memahami itu, maka kita tidak akan melihat bahwa Tao itu memiliki kepribadian yang memihak. Kenapa? Karena mereka itu konsepnya panentheisme. Sehingga itu juga kita bisa dalam Tao Te Ching bab 49, bahwa jalan langit tidak berperasaan, hanya dekat dan abadi pada mereka yang berkebajikan. Jadi tidak ada pilih kasih gitu. Karena dia tidak memiliki sifat-sifat manusiawi seperti marah, cemburu, sedih, senang. Itu tidak punya. Jadi dengan tidak punya, hanya satu yang dilihat adalah bentuk kebajikan. Itulah konsepnya gitu. Kemudian bagaimana kita itu melihat Tao itu sendiri seperti apa gitu. Salah satu tokoh yang baik menjelaskan itu adalah Huineng. Huineng itu menjelaskan bahwa jari ini menunjuk pada rembulan. Jadi jari ini hanya petunjuk, bukanlah rembulan itu sendiri. Nah, banyak orang pada saat memahami Tao itu terjebak kepada konsep jari. Dan itu pun di bab 4 ada itu, Tao Te Ching. Jadi kalau kita suka terjebak pada konsep-konsep seperti itu, makanya akan menjauhkan kita dari Tao itu sendiri. Itu jadi secara filosofis Tao itu adalah sumber dari segalanya. Hanya Taoisme itu juga pada saat berproses menjadi agama, mereka perlu yang namanya transenden dan imanen, istilahnya dalam konsep teologi. Dari satu bentuk yang imanen menjadi transenden, diturunkan menjadi siapa? Kita sebut saja Lao Tzu.
ataupun hai sang laucin yang menitis ke berbagai bentuk. Itulah konsepnya. Jadi keberadaannya taunya itu sendiri mengada dengan manusia-manusianya itu sendiri. Jadi tidak bisa dipisahkan gitu. Ya, ini kurang lebihnya gambaran besar dari apa yang tadi dibawakan oleh saudara Theo gitu. Mungkin kalau ada yang ingin bertanya atau berinteraksi atau ingin naik, silahkan. Karena saya pikir sesinya ini lebih baik kita tanya jawab saja, diskusi. Itu. Silakan siapa yang mau tanya jawab atau mau naik. Bisa ditulis atau mau naik. Bentar ya, Anda pikir-pikir dulu aja. Nggak ada pertanyaan. Satu hal, kenapa saya tidak suka dipanggil sufu ataupun suhu? Karena sufu itu artinya memiliki tanggung jawab terhadap orang yang dianggap muridnya ataupun orang yang menganggap sebagai gurunya. Ya, itu karena fu-nya ini bapak. Itu. Jadi harus memiliki tanggung jawab beban moral kepada muridnya terhadap perkembangan spiritual maupun moralitasnya. Itu, jadi saya tidak mau dipanggil sufu. Bahkan sufu ini pun saya juga tidak suka gitu, karena itu artinya ada orang menguasai, ahli. Saya tidak ahli. Ya, jadi saya tidak mau dipanggil sufu, suhu atau apapun gitu. Memang kalau untuk penghargaan terima kasih, tapi saya pikir itu tidak perlu gitu. Oke, mungkin pembahasan hari ini kita coba lihat apa sih yang dimaksud dengan cautu sih sebenarnya. Kemarin yang minta mau bahas cautu ya. Cautu itu
berkaitan dengan kita sebut saja konsep untuk menyeberangkan arwah. Konsep menyeberangkan arwah ini ada di mana saja. Di Taoisme dan di Buddhisme. Kenapa bisa ada konsep tentang Chao Tu ini? Chao Tu ini kita harus lihat dulu dari satu pemikiran. Chao itu melewati atau melampaui, tu itu menyeberangi atau diseberangkan atau ditulung. Itu satu istilah yang sering kali dipakai. Nah, kalau kita mau lihat, Chao itu sering dikaitkan dengan tumimba lahir. Permasalahannya adalah, apakah orang Tionghoa itu mengenal konsep tumimba lahir? Silakan Anda ketik saja, atau mau naik boleh, silahkan. Apakah orang Tionghoa itu mengenal tumimba lahir? Pertanyaannya itu aja dulu. Dapat dikatakan orang Tionghoa zaman dahulu itu tidak mengenal konsep tumimba lahir. Mungkin banyak yang kaget, kenapa sih nggak kenal konsep tumimba lahir? Ya memang tidak kenal. Bakar-bakaran rumah, uang-uangan, pakaian segala macam itu menunjukkan bahwa ada konsep alam kematian yang berbeda sekali dengan tumimba lahir, dan itu tetap dijalankan sampai detik ini. Boleh Anda artikan itu sebagai wujud bakti atau apapun, tapi pada kenyataannya itu adalah konsep tentang alam kematian yang berbeda. Alam kematian yang berbeda itu bicara apa? Kembali. Kembali kemana? Zaman dahulu itu semua kembali ke leluhur. Bukan kembali kepada manusia, terlahir menjadi manusia lagi, atau surga, neraka. Mereka lebih ke arah kembali ke pangkuan leluhur. Itu. Jadi agak beda ya, dan itu bertahan sampai kurang lebih dari mulai peradaban Tiongkok purba sampai kurang lebih sekarang sebagian mempercayai konsep kembali ke pangkuan leluhur. Itu. Jadi Chao Tu itu adalah pemikiran berbeda. Tapi pertanyaannya adalah, apakah orang Tionghoa zaman dahulu tidak mengenal ritual-ritual, istilahnya itu menyeberangkan arwah kepada tempat yang layak? Ya, itu orang-orang itu apakah ada ritual-ritual untuk menyeberangkan arwah? Itu ada. Itu di dalam kitab Sutsu itu dibahas tentang kita sebut Chao Hun, memanggil arwah. Ya, itu Chao Hun. Nah, Chao Hun itu ada di dalam Sutsu mengenai satu raja Qin siapa, Qin Xiangwang kalau nggak salah. Itu waktu itu dia itu menjadi di kerajaan Chu, Raja Chu-nya Chu Huaiwang menjadi tahanan lah, dalam artian
jaminan dari kerajaan Qin dan meninggal. Maaf, bukannya raja, pangerannya ya, meninggal di tanah Qin. Kalau menurut tradisi orang Tionghoa zaman dahulu, meninggal itu harus dikuburkan di kampung halaman. Tapi ternyata tidak bisa dikuburkan di tanah Tsu atau tanah kelahirannya. Itu dalam Tzu ada. Jadi ada para saman, kita sebut U, itu melakukan upacara pemanggilan roh untuk dikembalikan gitu. Istilahnya rohnya ada di tanah rantau, dipanggil untuk kembali ke kampung halaman, itu disebut Cauhun. Sehingga konsep Cauhun itulah yang menjadi salah satu dasar upacara pemanggilan roh untuk dikembalikan harkatnya. Sejak itu seringkali terjadi upacara Cauhun, terutama upacara Cauhun itu dilakukan untuk para jenderal ataupun tentara yang tewas di medan perang. Karena mereka belum tentu bisa dikuburkan di tempat asalnya, jadi mereka melakukan ritual yang disebut Cauhun Chang, penguburan arwah dengan pemanggilannya. Itu jadi dalam konteks Cauhun itulah arwah-arwahnya dipanggil untuk ditempatkan di tempat yang layak, istilahnya di kampung halamannya ataupun bergabung kembali dengan leluhurnya. Itu. Jadi zaman dahulu itu lebih ke arah seperti itu. Beda sekali dengan sekarang ya. Itu. Nah itu bisa kita katakan ada kaitannya dengan kepercayaan yang lain, mempengaruhi. Itu kurang lebihnya zaman dahulu tentang Cauhun. Ya, memang kematian itu adalah pertanyaan besar dari peradaban manusia. Apa sih yang menimpa manusia setelah mati? Jadi kita bisa bilang bahwa upacara kematian itu sebenarnya adalah upacara memandang alam kematian itunya sendiri seperti memandang kehidupan itu. Kenapa bisa bilang begitu? Karena kita bisa lihat bahwa dalam banyak ritual-ritual orang Tionghoa itu memandang alam kematian itu seperti orang hidup. Contohnya tadi itu yang saya kasih contoh mengenai Cauhun. Ya, mengenai bakar-bakaran kertas, mengirim uang, menyembayangi bulan 7, Cit Gue, itu lebih ke arah konsep mengembalikan merekanya semua itu yang mati tidak layak. Makanya perhatikan nggak? Kalau bulan 7 itu Cit Gue itu yang disembayangin itu menjadi dasar itu adalah mereka yang tidak disembayangi ataupun mereka tidak mendapatkan harkat. Tuh. Ya mungkin lebih baik Pak Budi Hartono aja naik kita diskusi Pak. Gitu. Bagaimana? Itu saya bicara itu konsep yang sudah boleh dikatakan ribuan tahun yang lalu gitu, yang akhirnya berkembang setelah mendapatkan pengaruh-pengaruh dari luar. Ya, pembakaran kertas uang segala macam itu begini, kita harus lihat dulu. Tadi seperti saya katakan bahwa zaman dahulu itu memandang mati itu bagaikan hidup. Artinya adalah mereka yang mati itu perlu
benda-benda. Karena itu dapat kita katakan ada namanya bekal kubur. Penggalian arkeologi di Tiongkok semua kuburan-kuburan sampai terakhir kekaisaran terakhir pun bekal kubur tetap ada. Ya, jadi ada namanya bekal kubur. Bekal kuburnya itu adalah semua keperluan hidup manusia. Itu ada. Bahkan sampai dalam beberapa tingkat ekstrimnya itu mereka mengorbankan manusia untuk hidup sebagai pelayannya di alam sana. Itu. Nah, kemudian dengan berkembangnya kita sebut filsafat di Tiongkok seperti Shinzu, Mozi itu menentang sekali hal-hal seperti itu. Jadi cara itu kita sebut saja Houchang, penguburan dalam gitu, penguburan mewah gitu. Mereka Shinzu, Mozi segala macam. Mereka menganjurkan penguburan dangkal, artinya tidak perlu dengan wah. Dasar mereka itu adalah dasar dari sudut ekonomi, sudut sosial masyarakat, segala macam. Nah, ada perubahan, mereka itu tidak lagi menggunakan barang asli. Kita sebut saja mereka menggunakan gerabah, satu. Kedua itu menggunakan kayu, ataupun kita sebut terakota, atau kita sebut yung. Jadi ada satu pergeseran, tapi tetap itu barangnya mahal sekali dibangun. Kalau Anda lihat, misalnya Anda ke Xi'an, ke tempatnya kuburan Qin Shi Huang, Anda bisa melihat terakota itu. Dan juga kalau Anda ke kuburan misalnya Han Uti, itu pun Anda bisa melihat, kita sebut bekal kubur. Jadi tradisi mengubur dengan bekal-bekal itu, otomatis rakyat jelata tidak bisa mengikuti. Rakyat jelata tidak mungkin bisa mengikuti, karena mahal sekali biayanya. Nah, saat Cailun menemukan kertas 100-an sebelum Masehi, itulah bisa membuat satu seni. Seni kita sebut saja huzi, atau kayak saya sebut seni merekatkan kertas. Tapi belum tetap berkembang. Waktu awalnya Cailun menemukan kertas, itu lebih ditujukan untuk menulis, belum berkembang menjadi hal-hal yang lain. Nah, saat kertas semakin murah, semakin bisa dibuat oleh banyak orang, maka kalau kita sebut terjadinya mimikri ataupun peniruan budaya. Dari rakyat jelata meniru budaya yang di atas, yaitu apa? Bekal kubur. Jadi dengan penemuan kertas itulah memungkinkan terjadinya kebiasaan rakyat jelata untuk mengirimkan bekal kubur kepada leluhurnya. Nah, itu diperkirakan dimulai pada saat zaman Tang, meluas pada zaman Song, dan zaman Ming sudah menjadi tradisi. Jadi perlu kurun waktu yang panjang. Ya, jadi bukannya seperti ada orang yang ngomong, kalau nggak salah itu orang bilangnya gini, ya karena untuk menghidupkan pohon bambu, tukang bambu. Bukan, itu jawabannya menurut saya pikir, menurut yang saya tahu, tapi diembeli dengan kata-kata suhu, ahli spiritual. Itu jawaban ngawur, tidak ada itu dalam sejarah Tiongkoknya seperti itu. Nggak ada kaitannya itu. Tradisi seperti itu berkaitan dengan bekal kubur zaman lampau. Dari bekal kubur itulah menghidupi
ataupun melahirkan profesi yang baru, tukang kertas. Tukang kertas itu melahirkan satu profesi yang lagi baru lagi, kita sebut tukang kocwa atau huzi. Jadi mulai dari tradisinya dulu, bukannya wah itu suhu ngawur gitu kalau saya bilang gitu. Kalau dia berani bilang saya gagal paham, saya bilang itu suhu juga gagal paham. Ya. Jadi kocwa itu terkait dengan konsep kepercayaan purba, bekal kubur. Dan karena ada namanya genshin ataupun pengorbanan manusia, makanya mereka semuanya membuat pelayan. Ya, pelayan kiri kanan itu adalah warisan dari genshin. Kalau Anda pergi ke Beijing, keliling ke Tianhan segala macam, Anda bisa melihat Jinlu ataupun kita sebut buat bakar. Jadi kaisar-kaisar Qing itu saat mereka melakukan ritual kepada Tian, kepada dewa apapun, kaisar ya, kekaisaran ya, mereka itu membakarnya batangan emas asli, perak asli, sutra asli. Rakyat jelata sanggup, tidak akan sanggup. Tapi ada keinginan seperti itu. Makanya mereka membakar dalam artian benda-benda buatan, benda-benda pengganti. Jadi seperti itulah gitu, asal muasalnya bakar-bakaran kertas gitu. Tidak serta-merta terjadi, itu melalui proses yang panjang sampai terjadinya penemuan kertas oleh Cailuan. Dari awal kertas itu hanya berfungsi sebagai pengganti sutra ataupun bambu sebagai sarana alat tulis. Kertas juga berkembang di Tiongkok itu menjadi untuk bungkus, untuk tas, bahkan untuk baju jirah ataupun baju anti panah kertas itu. Jadi kertas melalui proses yang panjang, tidak serta-merta seperti itu. Itu. Ya, semoga paham ya. Nggak akan diberangus gitu. Karena itu mereka ada beberapa simbol-simbol yang tidak mereka ikuti. Tapi kalau ngirim bekal kubur kan bukan cuma kaisar saja. Para bangsawan, orang kaya juga mengirim bekal kubur. Itu. Nggak masalah kalau itu. Nggak masalah. Kalau rakyat jelata nggak masalah. Jadi bukannya seperti kata, mungkin Anda tahu kali siapa kali ya, saya juga lupa itu ada yang ngasih linknya ke saya, suruh saya dengerin benar apa enggak gitu. Saya cuma ketawa aja, mana ada sih begitu. Itu ya. Jadi itulah sejarahnya gitu. Nggak akan dianggap menyaingi kaisar. Nah, uang-uangan yang nilainya jutaan ataupun triliunan itu dimulai tahun 50-an oleh pemerintah Taiwan. Jadi tidak setua apa yang dibayangin. Tahun 50-an pemerintah Taiwan itu mengeluarkan satu anjuran bahwa nilai uang itu dari batangan uang perak itu bisa diganti dengan uang itu. Sebenarnya untuk mengurangi bakar-bakaran sih. Untuk mengurangi bakar-bakaran gitu. Nah, karena adanya kertas, adanya konsep alam kematian, alam lain, segala macam, jadi beragam gitu. Contoh mungkin ini kita semua udah tahu, ini yang disebut Wang Shengzi ataupun Wang Shengqian. Ini ada fungsinya dan ini yang jelas kita sebut Tian Yan Ti Fang Jie Yan Zhou dan Wang Shen Zhou. Dan ini adalah uang Yin Yang Qian. Ya, itu. Ya karena kan tadi saya katakan gitu. Mereka memandang mati itu seperti hidup. Jadi
keperluan orang meninggal itu sama seperti orang hidup. Makanya laptop, motor, HP, segala macam tetek bengek. Karena mereka memandang alam mati itu seperti hidup. Itu adalah alat barang-barang yang bisa dipakai di sana. Gitu. Jadi kalau udah bisa dikirim ke sana. Gitu. Berarti kan mereka tidak bicara masa tumima lahir. Ya, itu. Jadi permasalahannya seperti itu gitu. Nah, kalau kremasi, itu jujur ngomong di Tiongkok kita 5 jenis penguburan. Tucang, suicang, toucang, tucang, suicang, huocang, mucang, tucang, suicang, mucang, huocang. 4 ya. 4 penguburan. Jadi yang paling umum itu adalah tucang ataupun kita sebut dikubur. Karena ada konsep Zhu Tu Kui'an ataupun rest in peace lah dalam bahasa Inggrisnya. Itu sudah ribuan tahun yang lalu. Kalau mucang itu jauh lebih tua lagi. Tapi itu tradisi juga masih tetap ada, tapi berdampingan gitu. Contohnya gini, yang sebut mucang. Kalau zaman dahulu itu dikubur, kemudian ditanam pohon di atasnya. Zaman sekarang, itu di samping kuburan tanam satu pohon. Ya. Kalau Toucang dan Suicang itu biasanya rakyat jelata yang tidak mampu. Orang-orang miskin lah. Kalau Toucang itu artinya dilempar ke jurang. Suicang itu adalah dilempar ke sungai. Tanpa dibakar. Huocang itu sebagian di kerajaan Yin sempat ada tradisi dengan kremasi bakar, tapi tidak berkembang luas. Kenapa? Karena satu, kremasi zaman dulu itu pasti waktunya berhari-hari dan mahal, jujur ngomong. Karena pakai kayu, tidak seperti sekarang. Ada krematorium dengan listrik, dengan gas, dengan lain-lain gitu. Ya. Nah, kemudian waktu setelah dibakarnya itu kan kadang-kadang pembakaran itu perlu waktu 3 hari sampai seminggu untuk membakar semua mayatnya. Dalam beberapa hal dianggap itu tidak etis. Jadi zaman dahulu itu namanya kremasi itu jarang sekali. Baru mulai masuk abad 20, itulah kremasi menjadi tren. Karena sudah ada krematorium dengan teknologi yang canggih. Itu jadi nggak serta-merta. Jadi zaman dahulu juga ada 4 cara penguburan. Ya, dan yang umum itu adalah tucang ataupun kita sebut saja dikubur. Yang menarik itu adalah dengan yang kita sebut dengan suicang. Ataupun kita sebut saja dengan dilempar ke sungai. Belum pernah dengar ya yang begitu ya. Seolah kok ngawur gitu. Ada itu. Bukti-bukti sejarahnya ada. Bukti-bukti sejarahnya ada gitu. Ya itu. Dan juga konsep itu bicara berbeda sekali dengan konsep Hun Po. Karena konsep mereka tentang alam kematian itu beragam gitu. Ya, konsep kematian itu beragam gitu. Konsep kematian di Tiongkok sekalipun beragam. Kenapa? Karena ada beberapa poin itu Tiongkok itu zaman dahulu tidak satu kultur, tapi multikultur. Kultur-kultur yang berkembang itulah yang berbeda-beda. Gitu. Contohnya apa? Kebetulan saya sempat lihat pameran brokat ya. Pameran brokat itu
ada satu yang menarik, itu yang kita sebut adalah bendera pemanggil arwah dari Ma Wangtui. Di situ waktu itu Buddhisme belum masuk. Nah, Ma Wangtui punya lukisan itu walaupun dia adalah dari dinasti Han, tapi kalau kita bisa lihat itu adalah mengandung konsep alam kematian orang Chu. Itu penggambarannya itu seperti niwa, ada Jinniao, karena matahari itu di Tiongkok itu beranggapan di dalamnya ada burung yang menyala, kita sebut Jinniao ataupun Huoniao gitu. Kemudian ada gambaran orang yang sedang terbang ke bulan, terbang ke atas ke langit. Itu konsep kita sebut Tian Ti Sui, ya. Nah, itu Tian ceritanya. Itu konsep di Cuci. Alam kematian di atas, ada niwa, ada burung emas, kemudian ada roh yang sedang naik. Ya, di situ ceritanya damai. Nah, ada yang kita sebut namanya Tifu ataupun Suifu, itu isinya binatang air. Ya, dunianya hiruk pikuk. Dan itu dari konsep Chu. Itu konsep dari Chu gitu. Ya, jadi ada pemikiran seperti itu. Jadi dari mulai konsep penyembahan kepada leluhur, arwah, kembali ke pangkuan leluhur, berkembang lagi adalah mengenai adanya alam arwah. Itu perlu waktu, kurun waktu yang lama gitu. Ya, itu perlu waktu pemikiran, kurun waktu yang lama gitu. Nah, sempat sekali itu adalah Gunung Taishan, itulah tempat para Khoisan berkumpul. Ya, jadi ada lagi konsep lagi yang berubah bahwa tentang para arwah itu berkumpul di Gunung Taishan. Jadi pengertian Kui dan Shen zaman dulu, Kui itu lebih kepada arwah leluhur. Bukannya berarti arwah yang menakuti orang gitu. Itu. Nah, mati kemana itu tetap menjadi pertanyaan abadi manusia. Belief yang dibangun zaman dahulu itu adalah kembali ke pangkuan leluhur. Kemudian belief yang keduanya itu adalah berkumpul di Gunung Khoisan. Di Gunung Taishan, tempat para Khoisan berkumpul. Nah, kalau kita melihat dari konsepnya Hun Po, Hun kembali ke langit, Po kembali ke bumi. Karena Hun unsur yang, Po unsur yin. Jadi Po masuk ke bumi, Hun naik ke langit. Itu yang paling gampangnya yang digambarkan dalam bentuk Ma Wangtui-nya itu. Ya. Nah, itu jadi nggak selalu bicara ke arah masuk surga neraka gitu. Jadi ada pemikiran-pemikiran seperti itu. Jadi saya bagi contohnya gini. Baca ya. Kebaca nggak? Karena ini nggak bisa share ya, nggak bisa share screen ya. Jadi ini proses-prosesnya gitu. Jadi tidak serta-merta gitu. Ya, itu kurang lebihnya. Ya, jadi nggak serta-merta
terjadi begitu aja satu konsep, mereka berubah. Kultur A, kultur B, mereka semua akhirnya bersatu. Itu jadi ada periode-periode perubahannya. Ya, itu. Misalnya saya kasih itu seperti ini. Ya. Jadi pada periode Shang dan Zhou itu lebih ke arah kembali pangkuan leluhur. Tapi ada satu lagi yang kita sebut Huangquan. Nah ini konsep ini juga akan bersatu lagi dengan konsep yang lainnya. Bahkan sudah dengan Buddhisme waktu masuk pun menjadi berubah lagi pengertiannya. Huangquan itu menjadi jalan. Kalau dahulu itu Huangquan itu nama tempat. Gitu. Ya, tapi ini dari kultur yang berbeda di Tiongkok. Gitu. Kira-kira ada pertanyaan? Ya, jadi konsep-konsep kematian ini yang berubah-ubah gitu. Bahkan sebagian dari Jewish itu mereka tidak mempercayai adanya tumimba lahir. Dan sampai sekarang gitu. Ya, jadi konsepnya itu tumimba lahir itu lebih ke arah dipengaruhi teori Darwin itu manusia bukan evolusi dari monyet loh. Salah. Manusia dengan monyet itu berasal dari satu. Jadi manusia dengan monyet itu masih sepupuan. Ya, masih sepupuan. Gitu. Tapi kalau kita mau lihat misalnya konsep mitologi, itu kita bisa lihat malah menarik gitu. Ya, jadi kalau konsep mitologinya itu malah menarik. Kenapa menarik? Ntar saya share. Ya. Karena mitologinya orang Tionghoa itu kalau diperhatikan dengan baik-baik itu udah bicaranya berbau-bau teori evolusi. Nah, saya jawab dulu yang pertanyaan dari Michelle. Jadi gini, uang itu zaman dulu kan bentuknya yen pao. Yang ditekuk gitu, dibuletin kan. Ya, ditekuk gitu. Jadi uang zaman dulu, uang emas zaman dulu dan uang perak itu kalau nonton film-film kan kayak ditekuk begitu kan. Itu. Jadi, ya kalau mau ditekuk gitu boleh gitu. Nggak ditekuk juga kalau menurut saya nggak apa-apa. Hanya saja kalau tidak ditekuk atau hanya lurus saja itu berarti belum melewati 3 tahun. Ini sebagai kode pertanda gitu bahwa meninggal ini belum lewat 3 tahun. Tapi kalau setelah 3 tahun ditekuk ke atas gitu. Jadi misalnya gini, ya. Kalau dia begini, masih lurus di sininya, berarti belum 3 tahun. Tapi kalau sudah ditekuk begini, artinya sudah 3 melewati proses duka cita 3 tahun. Itu salah satu kode juga. Ya, itu. Jadi kurang lebihnya seperti itu gitu.
saya kasih lihat dulu tentang konsep zaman dahulu tentang permasalahan mitologi. Saya bagi aja ya. Oh, bukan di sini berarti. Bukan di sini, berarti di sini. Ya digulung itu kan berarti kan seperti yen pao, seperti uang zaman dulu. Kalau kita perhatiin tekuk itu seperti uang zaman dulu. Itu. Ya, ini ya kalau saya bilang nggak beda, nggak apa-apa gitu. Kalau nggak saya share ke ini aja, ke Turisme Indonesia aja tulisannya. Nah ini contohnya. Jadi dari pemikiran orang Tiongkok zaman dulu tentang penemu api, penemu rumah, ya, penemu untuk pertanian, domestifikasi binatang dan lain-lain, maka kita bisa lihat di situ bahwa mereka itu di sini. Ya, jadi dari mitos-mitosnya itu kita bisa lihat gitu. Ada perubahan peradaban yang bertahap. Gitu. Ya, itu. Jadi ada perubahan pemikiran mitologi. Dari mitosnya itu kita bisa melihat bahwa mereka memandang alam terjadinya kehidupan ini, terjadi peradaban ini melalui proses, kita sebut saja proses evolusi. Itu. Ya. Itu. Nah, saya harus buka dulu. Kalau nggak kebaca, maaf. Saya harus lihat di PC. Zaman dulu kalian peti itu karena mereka beranggapan gini. Kita harus tahu dulu konsep mereka tentang kematian itu. Banyak sekali orang-orang tuh suka bilang orang Tionghoa itu takut mati. Jadi kalau mati lihat tuh bakar-bakaran segala macam. Tapi enggak. Karena mati itu ada suatu keniscayaan. Gampang ini. Chung Sen Pisu. Boleh dikatakan semua namanya makhluk hidup pasti mati. Jadi mereka mempersiapkan peti mati, baju panjang umur, segala macam yang disebut soi, segala macam. Itu artinya satu, si orang tuanya itu bukan kita sumpahin mati. Makanya perbedaan kultur itu bisa disumpahin sama orang lain. Lu menyumpahin gua mati katanya, sediain peti mati kan? Itu. Tapi dalam arti lain adalah kita mempersiapkan itu kematian. Jadi ada 3 hal poin penting dalam budaya Tionghoa itu yang diperlakukan dengan istilahnya sakral ya. Kelahiran, pernikahan, dan kematian. Nah, kematian karena nggak bisa ditebak kapan, mereka mempersiapkan lebih dahulu. Itu. Selain itu, mereka juga berharap supaya orang-orang itu kalau disediakan semua malah panjang umur. Jadi satu pengharapan terbalik gitu. Nah, kalau masalah panjang peti mati segala macam kan itu homofon, kesamaan bunyi. Jadi gini, Seng Quan Fa Cai. Ya, itu udah ditulis. Kalau kita baca kitab Chuang Tzu sudah ada kata begini.
Chuang-Tzu itu ditanya sama Huizi kalau nggak salah, kenapa kalau orang mimpi lihat peti mati itu naik jabatan? Kenapa kalau orang mimpi nginjek kotoran itu dapat rezeki? Jawaban Chuang-Tzu menarik. Karena kalau Anda jadi pejabat, Anda siap-siap masuk peti mati. Makanya Kuan Cai-nya itu kan peti mati. Jadi bilang kalau orang yang menjadi pejabat, siap-siap saja masuk peti mati. Dan kalau orang yang mimpi kena kotoran, itu dapat rezeki. Karena bagi Chuang-Tzu, uang emas segala macam, kekayaan itu bagaikan kotoran melekati batin manusia. Sama juga seperti jabatan. Jabatan yang melekat pada manusia itu akan membuat manusia itu menjadi lupa diri. Apapun jabatannya. Begitu juga dengan kekayaan. Itu. Ya, di situ. Jadi, kita harus melihat bahwa tentang jabatan, tentang kekuasaan, itu malah membuat manusia itu lupa. Pada saat manusia lupa, berarti dia udah mati. Pada saat dia melihat kekayaan dan dia tamak, berarti dia sudah menjadi kotoran. Itu kurang lebihnya. Ya, itu. Jadi saya juga nggak akan mau berlama-lama. Kalau Anda mau tanya, silahkan. Kalau ada yang mau naik, silahkan. Ini Saokong mau naik, mau nanya, atau mau apa? Ya, jadi kita bisa lihat gitu, proses tentang alam kematian saja, pengertian kematian saja di Tiongkok aja berbeda-beda. Bahkan kalau dipilah dari sudut filsafatnya aja, itu ada 11 pandangan tentang kematian itu sendiri. Gitu. Jadi memang ada satu pertanyaan besar bagi manusia, itu tentang kematian. Ya. Sains mencoba mencari itu dengan 2 metode. Jadi pertanyaan abadi manusia itu manusia dari mana dan manusia kemana setelah meninggal. Yang pertama itu embriologi. Ya. Jadi mempelajari perubahan sel, segala macam dari janin dan seterusnya, bahkan melihat dari mana sebelumnya gitu. Bagaimana bisa terjadi. Kemudian ada yang namanya tanatologi. Mempelajari kematian manusia itu kemana. Jadi ini adalah satu pertanyaan abadi yang dibangun oleh manusia. Mungkin yang membedakan manusia dengan binatang itu, manusia bisa berpikir tentang kematian. Binatang hanya bereaksi terhadap kematian. Contohnya apa? Mungkin anak kecil nggak akan berpikir mati bagaimana. Tapi pada saat ngeliat engkongnya meninggal, ataupun siapa meninggal, akan tanya itu kemana. Umur 30-an mungkin dia akan berpikir mati, tapi mereka akan bertanya-tanya mati. Jadi itu yang membedakan manusia itu dengan binatang tentang menghadapi kematian. Jadi mereka juga mempersiapkan kematian itu sendiri. Karena sebagai suatu bentuk keniscayaan, tidak bisa dibantah gitu. Ya. Itu. Ini contoh. Kita sebut saja 4 jenis penguburan zaman dahulu. Itu. Kira-kira gitu. Ada pertanyaan lain? Kalau ada yang mau berinteraksi,
Ya. Jadi itulah kurang lebihnya tentang kematian, konsep ketuhanan. Ritual ruh itu kematiannya Anda bisa lihat di kitab Lici. Dan kita juga suka tidak suka, itu banyak ritual ruhnya yang masuk. Misalnya 3 tahun, setahun itu termasuk ritual dari ruh. Ya, itu. Tuh. Itu ya kurang lebihnya mengenai ritual kematiannya gitu. Caranya saya nggak tahu, Pak. Karena saya bukan orang guru. Ya. Anda lebih baik tanya ke orang guru, misalnya seperti di Singapura, itu, atau di Taiwan. Tapi ada perbedaan menyolok. Kalau Anda mau perhatikan baik-baik, pada saat sembahyang misalnya cengbeng, sembahyang leluhur segala macam, jika yang disediakan itu kambing dan babi, itu namanya saulau. Itu adalah ritual ruh untuk sembahyang pada leluhur. Pernah lihat orang yang sembahyang itu menggunakan kambing dan babi saja. Itu adalah ritual ruh. Itu namanya saulau. Itu. Jadi ritual ruh itu ya seperti itu. Jadi kita lihat aja ritual ruh ya. Begitu aja. Nah, itu kan berarti ritual ruh. Sembahyang leluhur. Mungkin masyarakat nggak tahu bahwa itu adalah tata cara sembahyang leluhur menurut ala Guru. Itu. Ya, itu. Nah, ini ada Pak Yungto, mungkin dia bisa jelasin tentang alam kematian menurut Zu. Dan ritual-ritualnya saya nggak paham. Jadi kalau tanya sama saya nggak bisa jawab. Bagaimana ritualnya? Caranya juga bagaimana saya nggak bisa jawab. Itu. Ya itu setelah 3 tahun ya, biasanya ya dengan 3 batang itu. Setelah 3 tahun. Itu setelah 3 tahun. Itu. Bahkan ada beberapa itu mengganti kata lingwei menjadi kata senwei. Jadi ada beberapa tradisi, beberapa daerah itu dia menggunakan kertas sampai setelah 3 tahun itu kertasnya dibakar. Dari lingwei diganti menjadi senwei. Gitu. Wah, Singkawang saya nggak tahu kenalnya konsepnya berapa batang. Saya nggak tahu. Singkawang itu berapa batang gitu. Pak jelasin, saya nggak tahu. Singkawang seperti apa, saya juga nggak paham. Itu. Ya, itu. Kira-kira yang Singkawang bagaimana? Kak, waduh,
jelas suaranya. Jelas. Tes jelas. Tes. Suaranya hilang ya. Tes. Oke, jelas suaranya. Tes. Ya, Jelas. ya udah kedengeran. Tadi ada pertanyaan apa ya? Yang apa yang kembali menjadi nggak keluar ya komentarnya. Yang kalau nggak salah kembali ke atas ya menjadi apa? Menjadi matahari ya tadi. Cuma yang menjadi apa tadi menjadi bumi apa ya tadi? Kelewat nggak bisa dibuka, di sini nggak bisa digeser. Kita prinsip kembali ke langit sama ke bumi itu bicara kun sama po. Nah, ada juga yang misalnya dan kembali ke alam. Kembali ke alam itu berarti dikaitkan lagi dengan yin dan yang. Karena kun itu sifatnya yang, dia kembali ke atas, kembali ke bumi. Berarti itu gampangnya seperti konsep bukannya nihilisme ya. Saya lupa istilahnya di filsafat ada yang memiliki konsep seperti itu juga. Itu kurang lebihnya seperti itu gitu. Itu. Ya, jadi ada konsep 11 lah, kue-kue dan segala macam, detek bengek. Ini saya kasih lihat dulu. Nah ini. Ini salah satu konsepnya mengenai kembali sebagai jalan alam. Itu, ya. Jadi ada 11 pandangan. Itu kurang lebihnya ada 11 pandangan tentang alam kematian. Ya gitu ya Pak ya.
kita lihat aja tentang alam kematian itu juga berproses, tidak serta-merta terjadi begitu saja, melewati proses yang panjang sampai terjadinya interaksi dengan Buddhisme dan lain-lain sehingga melahirkan satu pandangan baru gitu. Itu ya, jadi kurang lebihnya seperti itu. Mati ke surga, menjadi matahari, ya tadi yang saya katakan tadi salah satu konsepnya gitu. Ada 11 pandangan tentang kematian. Jadi tidak tunggal ya. Pada masa itu di Tiongkok sekalipun tidak tunggal gitu pandangan tentang kematian. Tuh. Sama seperti misalnya kalau kita bicara dari pandangan kematian dari Socrates, dia juga bicaranya agak berbeda, tapi tapi di Yunani sendiri pun memiliki kepercayaan tentang alam kematian itu, bahwa yang meninggal dijemput oleh Hades. Yang pertama, kemudian bicara masalah reinkarnasi. Kalau Socrates itu menjelaskan reinkarnasi itu berdasarkan dari dalam tanda kutip itu adalah kebersihan jiwanya. Itu menentukan dia lahir jadi apa gitu. Itu yang jadi di Yunani sekali pandangan yang berbeda juga gitu. Maksudnya proses tadi apa? Pak, mendingan naik aja Pak, kita ngobrol. Saya juga jadi bingung ya. Proses tadi apa yang bisa ditumbuh untuk binatang tidak Pak? Maksudnya apa ya? Orang paham juga nih. Tuh. Itu misalnya kita itu anggap ada satu pandangan itu kematian adalah alamnya dan kembali ke alam itu sendiri. Itu pandangan yang ada lagi pandangan tentang kematian itu adalah energi memadat dan buyar. Jadi ada beberapa jenis pandangan gitu. Ya, itu jadi nggak pernah berdiri sendiri gitu jenis pandangannya. Yung banat aja yung bantuin yung. Teorinya yung. Coba. Kenapa ada yang mau naik? Nggak ada. Maksudnya naikin sih yung. Oh, ya udah coba turun dulu ya. Nggak usah. Ini kan bisa 4 orang kan. Oh ya. Ntar kalau suaranya hilang. Nggak tahu kenapa ya. Bisa begitu ya. Cari-cari caranya, nggak tahu. Tuh. Jadi itu kurang lebihnya itu ya yang Pak Budi tanyain, saya kurang paham itu proses tadi apa yang bisa ditumbuh atau binatang. Itu. Jadi itu kita kalau udah lihat konsep alam kematian sendiri gitu yang berubah-ubah dari zaman ke zaman ya nggak usah kaget gitu, ada konsep cautu juga gitu. Tapi kalau kita kembali lagi apakah benar itu cautu ya walau alam gitu. Itu artinya adalah sistem belief. Apakah berarti yang bicara misalnya
Kembali panggungan luhur benar apa enggak ya kita juga nggak tahu. Karena itu sampai sekarang itu tetap menjadi satu pertanyaan gitu. Ya, menjadi satu pertanyaan apa yang menjadi apa yang menunggu kita di alam sana gitu. Itu. Ya, dan ada pemikiran tentang manusia itu menderita ataupun apapun di alam sana sehingga perlu dibayangi. Itu. Ya, jadi ada istilahnya itu kita sebut cokungte. Cokungte itu lebih ke arah menanam pahala baik atas nama almarhum. Itu. Ya, itu kurang lebihnya gitu, cautu itu. Artinya ya melampaui, menjadi yang lebih baik lagi lah. Ya, saya rasa cukup sampai di sini. Kebanyakan juga eh, pembahasan yang terlalu panjang juga percuma. Gitu. Kita bahasnya pendek-pendek aja. Itu. Mungkin kalau ada teman-teman ada saran mau membahas apa, kita bisa buat jadwalnya khusus. Itu. Ya, tolong tulis aja gitu. Ya, saya cukup di sini. Ya, oke. Kalau ada